Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengembangan karyawan dan manajemen karir. Anggota tim kami adalah 1. Sinta Anzani dengan NPM 2011011032, 2. Julia Epitia 2011011036, 3. Brian Martna Pitu 2011011053, 4. Dika Tama Putra 2011011086. Untuk memahami karir, kita perlu mempertimbangkan 1. Bagaimana orang berpikir tentang pekerjaan. Lalu, yang kedua, sifat hubungan kerja. Dan yang terakhir, peran individu dan organisasi dalam mengarahkan perjalanan karir seseorang dari waktu ke waktu. Lalu, bagaimana orang mungkin memikirkan pekerjaan mereka? 1. Bekerja sebagai pekerjaan. 2. Bekerja sebagai karir. 3. Bekerja sebagai panggilan. Kontributor utama keunggulan kompetitif perusahaan: meningkatkan kualitas, mempertahankan karyawan kunci, karyawan yang berkualitas, memenuhi tantangan persaingan global dan perusahaan sosial, menggabungkan kemajuan teknologi dan perubahan dalam desain kerja. Sistem perencanaan pembangunan. Sistem untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan dengan mengidentifikasi dan membantu memenuhi kebutuhan pengembangan mereka. Yang pertama ada penilaian diri, yaitu penggunaan informasi oleh karyawan untuk menentukan minat, nilai, bakat, dan kecenderungan perilaku karir mereka. Yang kedua, pemeriksaan realitas. Informasi yang diterima karyawan tentang bagaimana perusahaan mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan mereka dan di mana mereka sesuai dengan rencana perusahaan. Yang ketiga, penetapan tujuan, yaitu proses karyawan mengembangkan tujuan pengembangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, perencanaan tindakan, yaitu strategi tertulis yang digunakan karyawan untuk menentukan bagaimana mereka akan mencapai tujuan karir jangka pendek maupun jangka panjang mereka. Penilaian. Proses mengumpulkan informasi dan memberikan umpan balik kepada karyawan sehubungan dengan perilaku, gaya komunikasi, nilai, atau keterampilan. Penilaian paling sering digunakan untuk mengidentifikasi karyawan dengan potensi manajerial, mengukur kekuatan dan kelemahan manajer saat ini, mengidentifikasi manajer dengan potensi eksekutif, dan mengukur kekuatan serta kelemahan anggota tim dan fungsi tim. Alat untuk penilaian. Alat yang populer digunakan untuk penilaian ada 3. Yang pertama, tes psikologi. Digunakan untuk memahami karakteristik individu atau tipe kepribadian seperti komunikasi, kerja tim, dan gaya kerja. Yang kedua, pusat penilaian. Suatu proses di mana banyak penilai atau evaluator mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan sejumlah latihan. Biasanya diadakan di luar lokasi, digunakan untuk mengidentifikasi apakah karyawan memiliki kemampuan, kepribadian, dan perilaku untuk pekerjaan manajemen, digunakan untuk mengidentifikasi apakah karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dalam tim. Dan yang ketiga, penilaian kinerja atau umpan balik 360 derajat. Penilaian kinerja ini merupakan proses pengukuran kinerja karyawan, pendekatan yang berbeda untuk mengukur kinerja, seperti peringkat karyawan, menilai perilaku kerja mereka, menilai sejauh mana karyawan memiliki sifat yang diinginkan diyakini diperlukan untuk keberhasilan pekerjaan. Slide selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara pengalaman masa lalu karyawan dan keterampilan saat ini, dan tuntutan pekerjaan saat ini. Perusahaan harus mempertimbangkan konsekuensi negatif, misalnya stres, sebelum menempatkan karyawan dalam penugasan yang menuntut dan menantang. Selanjutnya ada proses perencanaan pengembangan. Proses ini yaitu ada mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, pilih tujuan pengembangan, mengidentifikasi tindakan yang akan diambil oleh karyawan dan perusahaan, menentukan bagaimana pencapaian tujuan dan kemajuan diukur, menetapkan jadwal untuk pengembangan. Lalu ada strategi pengembangan, yaitu harus melibatkan individualisasi, kontrol pelajar, dan dukungan berkelanjutan. Pastikan bahwa upaya pengembangan diarahkan pada kelemahan karyawan. Selanjutnya ada hubungan interpersonal. Karyawan dapat mengembangkan keterampilan dan menambah pengetahuan mereka tentang perusahaan dan pelanggannya dengan berinteraksi dengan anggota organisasi yang lebih berpengalaman. Dua jenis hubungan interpersonal yang digunakan untuk mengembangkan karyawan yaitu ada mentoring dan pelatihan.
Selanjutnya itu ada mentoring. Mentoring adalah proses di mana seseorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas atau mendalam, yang biasa disebut mentor, memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada individu yang sedang belajar atau berkembang dalam suatu bidang tertentu yang biasa disebut maintenance. Mentoring biasanya melibatkan hubungan antara mentor dan mente yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Tujuannya adalah untuk membantu mente atau karyawan baru mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih baik dalam bidang yang diminatinya. Mentor dapat berbagi pengalaman, memberikan umpan balik, memberikan dorongan, dan memberikan nasihat kepada mente. Dan mentoring juga dapat membantu dalam mengatasi tantangan, mengidentifikasi peluang, dan mengembangkan rencana karir. Mentoring dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, pendidikan, organisasi sukarelawan, dan berbagai bidang lainnya. Biasanya mentoring dilakukan secara tatap muka, tetapi dengan kemajuan teknologi, mentoring juga dapat terjadi secara daring melalui komunikasi elektronik seperti email, panggilan video, dan platform pesan instan. Selanjutnya itu ada tujuan program mentoring. Tujuan dari program mentoring ini yang pertama, untuk mensosialisasikan karyawan baru dan untuk meningkatkan kemungkinan transfer keterampilan dari pelatihan ke lingkungan kerja. Yang kedua itu untuk memungkinkan perempuan dan minoritas untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi manajerial. Dan yang ketiga untuk mengembangkan manajer untuk posisi manajemen tingkat atas atau untuk membantu mereka memperoleh keterampilan khusus. Jadi secara garis besar tujuan mentoring ini adalah untuk pengembangan dan kemajuan karyawan yang ada di perusahaan. Program mentoring kelompok juga bisa dilakukan, yaitu karyawan senior yang sukses bisa dipasangkan dengan 4 hingga 6 didik yang kurang berpengalaman. Jadi beberapa karyawan juniornya bisa mencontoh karyawan senior yang dilihat dan satu kelompok dengan dia yang cara kerjanya sudah cukup baik dan sukses. Pelatihan adalah proses di mana organisasi memberikan pembelajaran dan pengembangan keterampilan kepada karyawan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka terkait pekerjaan atau peran yang mereka emban. Tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja individu, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Pelatihan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pelatihan formal di dalam atau di luar tempat kerja, pelatihan online, pelatihan praktis, seminar, lokakarya, atau program pengembangan khusus. Isi dari pelatihan karyawan juga bervariasi tergantung pada kebutuhan organisasi dan karyawan yang bersangkutan. Melalui pelatihan karyawan, organisasi dapat membantu karyawan mengasah keterampilan yang relevan, meningkatkan motivasi, memperkuat budaya kerja yang positif, dan mempersiapkan mereka menghadapi tuntutan yang harus berkembang dalam lingkungan kerja. Pelatihan juga dapat meningkatkan retensi karyawan dan membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Ada 3 peran pelatih. Yang pertama itu memberikan umpan balik, yang kedua membantu karyawan belajar untuk diri mereka sendiri, dan yang ketiga itu menyediakan sumber daya lain seperti mentor, pengalaman kerja, dan lain-lain. Kesimpulan, bab ini menekankan berbagai metode pengembangan yang digunakan perusahaan seperti pendidikan formal, penilaian, pengalaman kerja, dan hubungan interpersonal. Sebagian besar perusahaan menggunakan satu atau lebih dari pendekatan ini untuk mengembangkan karyawan. Penilaian melibatkan pengukuran kinerja, perilaku, keterampilan, atau karakteristik kepribadian karyawan. Bagian dari tanggung jawab pekerjaan manajer mungkin untuk melatih karyawan agar rencana pengembangan menjadi efektif, baik karyawan maupun perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.